Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Sore. Edisi hari ini Sabtu di tanggal 1 April 2024 yang bertepatan di tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah. Tausiah Sore dalam kajian kitab Maudhu'i bersama Tafsir Maudhu'i bersama Imamul Muslimin Ustadz Yaksallah Mansur dengan tema puasa dan doa. Telah hadir narasumber kita, guru kita tercinta Imam Yaksallah Mansur di tengah-tengah kita. Langsung saja ikhwan dan akhwat kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Imam? Sehat walafiat. Semoga as-shaimin, as-shaimat semuanya sehat seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Amin. Tapi Ramadan makin padat jadwal dakwahnya Imam. Iya, biasalah. Baik, subhanallah. Semoga lelahnya menjadi lilah. Ikhwan dan akhwat, mari kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh imam kita, Ustadz Yaksallah Mansur. Tafadhal Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ikhwan akhwat as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kajian tafsir Maudhu'i yang pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Saya yakin ayat ini sangat familiar di telinga ikhwan akhwat terutama di bulan Ramadan ini. Bunyi ayat ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya kurang lebih, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berangkat dari ayat ini, maka tema kita sore hari ini adalah puasa dan doa. Ayat ini terletak di tengah rangkaian ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa dan hukum-hukumnya. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara puasa dan doa. Demikian menurut
para ahli tafsir. Tentang asbabun nuzul dari ayat ini, Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwasanya seorang Arab Badui, Arab dusun, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya, apakah Tuhan itu dekat? Sehingga kami cukup berbisik kepadanya. Atau jauh. Sehingga kami harus menyeru dengan suara yang keras kepadanya. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Allah itu dekat. Jadi kalau kita berdoa pada Allah tidak perlu dengan suara keras-keras. Cukup dengan suara maksimal seperti orang yang mengeraskan suara pada sholat yang jahriyah. Ini yang dimaksudkan dengan suara yang seandainya akan dikeraskan. Atau sebagian ulama menyatakan apabila kita ingin dengan menggunakan suara keras ketika berdoa adalah ukurannya orang yang ada di samping kita itu mendengar. Tetapi ayat ini memang menjelaskan sebaiknya ketika berdoa pada Allah jangan sampai terlalu keras. Nah, doa dalam pengertian syariat adalah permohonan kepada Allah dengan jalan merendahkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa antara doa dan puasa memiliki hubungan yang erat. Di antara hadis-hadis yang beliau sampaikan adalah apa yang bersumber dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turad ta'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul muslim wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah fawqal ghumam yaumal qiyamah wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu bi izzati la ansurannaka walau ba'dahin." Yang artinya 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Siapa itu? Pertama, imam yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Doanya akan diangkat oleh Allah di atas awan pada hari kiamat. Dan dibuka baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, pasti aku menolongmu walaupun hanya menunggu waktu. Jadi inilah 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa yang dilantunkan oleh imam yang adil, doa yang dilantunkan atau dipanjatkan oleh orang yang berpuasa sampai berbuka, dan kemudian doa orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Walaupun mungkin
penganiayaan itu sudah cukup lama. Apabila yang menganiaya tidak minta maaf kepada yang dianiaya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud atau Yalisi, "Lisaimi inda iftarihi dakwatun mustajabatun." Nah, artinya bagi orang yang berpuasa ketika dia berdoa, doanya itu mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang mulia, ketika berbuka, dia panggil keluarganya, dia panggil anak-anaknya, kemudian berdoa. Sebelum menyantap makanan untuk berbuka, maka beliau berdoa. Jadi tentang kapan doanya orang yang berbuka ini, para ulama menyatakan yang lebih baik adalah ketika kita belum memasukkan makanan ke dalam perut kita. Jadi sebelum makan. Bukan setelah makan baru berdoa. Karena apabila kita berdoa pada waktu itu, kita masih dalam kondisi berpuasa. Inilah ikhwan akhwat, jadi sekali lagi saya tekankan, saya sampaikan bahwasanya doa ketika berbuka adalah dilakukan sebelum kita memasukkan makanan ke dalam perut kita. Baik itu yang namanya takjil misalnya, atau juga minum-minuman, atau dengan makanan-makanan yang lain. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Ibnu Hibban dan Imam Ahmad, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salasun hakun Allah alla yarudda lahum da'wah as-shaim hatta yuftir, al-mazlum hatta yantasir, wal musafir hatta yarji. Yang artinya 3 orang yang hak Allah untuk tidak menolak doa mereka. Siapa itu? Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Seperti tadi, yaitu sebelum dia berbuka, dia berdoa. Yang kedua, doa orang-orang yang dianiaya sehingga dia dibantu. Penganiayanya bisa teratasi. Yang ketiga adalah doa seorang musafir hingga dia pulang kembali. Ikhwan akhwat, itulah hubungan antara puasa dengan doa. Kemudian pada ayat di atas Allah menjelaskan beberapa prinsip dalam berdoa. Yang pertama, bahwasanya Allah itu dekat. Sebutkan pada ayat tadi, fa inni qarib. Allah sangat dekat. Sehingga dalam berdoa tidak perlu menggunakan perantara, wasilah, dan tidak perlu dengan suara yang keras. Ini prinsip pertama, ya. Karena Allah itu dekat, maka ketika kita berdoa, kita tidak perlu menggunakan wasilah, perantara melalui orang lain. Dan juga tidak perlu dengan suara keras. Hanya dalam soal wasilah ini, sebagian ulama menyatakan boleh apabila dengan amal soleh kita. Dengan menyebut kebaikan kita, nah itu kita jadikan wasilah untuk perantara. Nah, tentang bagaimana suara orang yang berdoa agar tidak terlalu keras, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
satu saat mendengar ada orang atau sekelompok sahabat yang mereka berdoa atau menyebut Allah dengan keras. Beliau kemudian menyatakan, ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma aw ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Rawahul Bukhari. Yang artinya, hai manusia, sederhanakanlah dirimu. Karena kalian tidak berseru kepada zat yang tuli dan yang gaib di tempat yang jauh. Tidak. Tapi kalian berdoa kepada zat yang selalu mendengar. Zat itu dekat dengan kamu dan selalu beserta kamu. Prinsip yang pertama, ya. Jadi ketika kita berdoa, kita langsung pada Allah dan dengan suara yang tidak terlalu keras. Yang kedua, doa pasti dikabulkan. Jadi setelah Allah tadi menyatakan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi, ikhwan akhwat, doa kita pasti dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak didengar dan tidak dipedulikan, apalagi ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah biha ihda thalathin. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yudhakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minas su' mithlaha." Qalu idzan nukthir. Qala Allahu Akbar. Yang artinya, tiada setiap muslim berdoa dengan suatu doa yang dalam doa itu tidak ada unsur dosa dan juga tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Pasti Allah akan memberikan kepadanya pengkabulan dengan salah satu dari tiga hal. Jadi kalau kita berdoa, doa kita isinya tidak doa tentang dosa atau doa untuk memutuskan tali persaudaraan, mesti doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan tiga bentuk. Doa yang berisi dosa, misalnya penjudi, berdoa dia, ya Allah menangkanlah saya. Lah itu. Atau pelacur, ya Allah mudah-mudahan malam ini saya laku. Pencuri berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya malam ini selamat ketika saya mencuri. Koruptor berdoa, ya Allah, mudah-mudahan korupsi saya tidak diketahui. Nah, itu artinya doa yang mengandung dosa. Kalau begitu, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Atau yang mengandung unsur pemutusan silaturahim. Ya Allah, matikanlah saudara saya. Misalnya gitu, karena perebutan warisan. Ya Allah, jangan sampai saya bertemu lagi dengan dia. Saya benci betul pada dia. Padahal saudaranya tidak punya kesalahan. Dan seterusnya. Nah, apabila doa ini tidak berisi dua hal tadi. Dan kiranya langkah ya. Doa yang isi dua hal tadi. Begitu nggak kira-kira Mas? Maka pasti dikabulkan oleh Allah. Dengan tiga bentuk. Yang pertama, Allah akan menyegerakan
apa yang dia minta. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan di akhirat. Dan yang ketiga, ada kalanya orang yang berdoa tadi dihindarkan dari malapetaka atau keburukan yang semisalnya. Ketika mendengar penjelasan Rasulullah SAW yang seperti ini, para sahabat gembira sekali. Maka mereka kemudian menyatakan, "Idzan nukthir." Ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasul menyatakan, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa. Jadi Allahu aktsar. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa. Jadi ketika kalian, demikian kurang lebih Rasul menjelaskan, banyak berdoa kepada Allah, maka Allah akan lebih banyak mengabulkan apa yang kalian minta. Inilah prinsip yang kedua. Bahwasanya doa kita pasti dikabulkan. Prinsip yang ketiga. Supaya doa itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang yang berdoa itu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga. Apa menyambut seruan Allah? Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan-larangannya. Ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibuli. Apabila kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita mengabulkan, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan Allah yang paling dekat dan paling sering kita dengar adalah seruan sholat azan. Mari kita upayakan sholat tepat waktu. Itu berarti ujibu da'watad da'i dan falyastajibuli. Falyastajibuli tadi. Allah memerintahkan kita untuk banyak membaca Quran. Kita baca. Nah, itulah menyambut seruan Allah. Allah memerintahkan anak untuk berbakti pada kedua orang tua. Kita berbakti padanya. Allah memerintahkan agar orang tua memperhatikan anak. Maka mari kita perhatikan anak-anak kita. Allah memerintahkan agar kita tidak berpecah belah dalam memegang tali Allah. Agar kita bersatu berjamaah. Mari kita berjamaah. Dan seterusnya. Perintah-perintah Allah kita laksanakan. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Itulah prinsip yang kedua. Falyastajibuli. Maksud kami prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah falyu'minu bi. Hendaknya orang yang berdoa tadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dalam hubungan iman dan doa ini ada dua unsur. Yang pertama, pasrah total pada Allah. Apa yang kita doa, yang kita lantunkan, dah bisa pasrah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita yakin betul, keyakinan kita harus kita tanamkan, pasti akan dikabulkan. Itu yang unsur pertama. Dan yang kedua, jangan diduakan dalam berdoa. Artinya apa? Syirik. Di samping kita berdoa pada Allah, tapi juga kita minta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang keempat. Hendaknya percaya benar kalau doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita tidak menduakan, menyekutukan Allah dalam berdoa. Yang terakhir,
Dengan menyambut, ini prinsip yang kelima. Dengan menyambut seruan Allah, percaya penuh bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan memberi petunjuk jalan yang akan kita tempuh untuk terrealisasinya doa tadi. La'allahum yarsyudun. Ya. Jadi Ahmad Mustafa Al-Maraghi ketika menjelaskan ayat ini, ketika kita berdoa kepada Allah, misalnya agar kita diberi harta, tidak langsung harta itu diturun kemudian ada di depan kita, tidak. Tetapi cara Allah mengabulkan adalah dengan Allah memberikan petunjuk agar kamu dapat harta yang halal, maka kamu akan melakukan pekerjaan ini. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Tidak langsung Allah kemudian menyembuhkan kita tanpa melalui sarana. Siapa? Dokter. Kita ditunjukkan kepada dokter yang paling cocok dengan penyakit kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Memberi petunjuk kepada orang yang berdoa. Inilah prinsip, 5 prinsip dalam berdoa. Jadi kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa kita terrealisir. Misalnya kita ingin benar untuk dapat melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Tidak kemudian langsung ketika kita berdoa terus kemudian besok kita dipanggil oleh Allah atau dipanggil oleh KPIH atau dipanggil oleh Kementerian Agama, tidak. Tetapi Allah menunjukkan jalan agar kamu bisa umroh, begini loh caranya. Ikhwan akhwat, inilah 5 prinsip dalam berdoa. Oleh karena itu, mari kita banyak berdoa. Tetapi yang harus dipahami, bahwasanya berdoa tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa itu adalah hanya memohon. Adapun Allah nanti akan mengabulkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendikte Allah. Jangan sampai kita kalau tidak dikabulkan, kemudian kita tidak mau berdoa. Atau seandainya doa kita tidak dikabulkan, kemudian kita tidak berdoa lagi. Rasulullah SAW menyatakan, yustajabu li'adikum malam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajabli. Rawahul Bukhari. Akan dikabulkan doa seseorang sepanjang dia tidak tergesa-gesa. Sekali lagi, doa seseorang pasti akan dikabulkan sepanjang tidak tergesa-gesa. Nah, bagaimana bentuk tergesa-gesa itu? Rasul kemudian memberikan penjelasan. Ada orang berdoa menyatakan begini, dia berkata, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Itu termasuk apa? Tergesa-gesa. Maka jangan sampai ya kita punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Ayub alaihissalam yang kita tahu dalam beberapa kisah beliau dicoba Allah dengan berbagai macam penyakit. Apa doa yang beliau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa lihat di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-83. Allah menyatakan, menceritakan tentang Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Indah sekali ayat ini.
Dan ingatlah kisah Ayub. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Betapa lembutnya beliau minta kesembuhan. Nah, indah sekali. Ani masyana duruk wa anta arhamur rahimin. Inilah para ikhwan semuanya tentang prinsip-prinsip berdoa. Nah kemudian apa hikmah berdoa itu? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita simak bersama tadi tentang puasa dan doa yang disampaikan oleh Imam Yakhsullah Mansur di kesempatan sore hari ini. Kami akan jeda sejenak, setelah ini kami akan kembali ke ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program di sore hari ini, Tafsir Maudhu'i bersama Imamul Muslimin Ustadz Yakhsullah Mansur. Kita akan dengarkan kembali pemaparan yang akan beliau sampaikan tentang puasa dan doa. Tafadhol. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan puasa. Saya yakin hampir tiap malam bagi yang rajin tarawih dalam kultum disampaikan oleh para asatidz. Nah, saya mungkin juga sudah disampaikan oleh para asatidz akan sampaikan tentang hikmah atau keutamaan berdoa. Maksud saya, agar walaupun doa kita belum dikabulkan, kita tetap berdoa. Karena di balik doa itu ada beberapa hikmah. Yang pertama, doa adalah inti daripada ibadah. Jadi ibadah kita ini intinya adalah doa. Coba kita sholat saja. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari segala dosa. Minta dibersihkan dari berbagai macam kesalahan. Begitu seterusnya. Kemudian juga zakat. Itu juga maksudnya agar harta kita dibersihkan. Haji pun begitu. Jadi Rasulullah SAW pernah menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Ini juga bisa diberi pengertian. Kalau kita berdoa berarti kita sudah beribadah. Kemudian soal pengkabulan itu yang selanjutnya. Oleh karena itu tidak boleh kecewa apabila kita berdoa belum dikabulkan. Karena apa? Ketika kita berdoa sudah mendapatkan nilai ibadah. Nah kemudian ketika menjelaskan apa yang beliau ucapkan itu, ad-du'a wal ibadah. Beliau membaca firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60 insyaallah. Kemudian beliau baca, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Yang artinya, berdoalah kepadaku kata Allah. Pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Bagian ahli tafsir menyatakan yang tidak mau berdoa. Atau dia tidak mau beribadah. Dari hamba-hambaku. Maka mereka akan masuk neraka dengan hina. Nah ya, jadi sekali lagi, mari. Jangan bosan, jangan berhenti untuk berdoa. Karena apabila kita berdoa, berarti kita
sudah melaksanakan ibadah. Bahkan dalam hadis yang disebutkan mukhul ibadah. Inti mukh itu otak. Isi otak itu adalah ibadah, itu seperti otak. Doa maksud kami adalah inti atau otaknya beribadah. Memberikan pengertian pada kita ini. Kalau manusia tidak punya otak, terus bagaimana? Nah, begitu juga kalau ibadah tidak ada doanya, ya tidak ada otaknya. Ini yang pertama. Hikmah daripada berdoa. Yang kedua, berdoa mencegah murka Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yad'ullah azza wa jalla ghadaba alaihi." Hadisnya pendek, mudah dihafal. Malam yad'ullah azza wa jalla ghadaba alaihi. Siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi, apabila kita tidak mau berdoa, Allah murka. Coba bayangkan. Dengan makin kita meminta, logikanya kalau ada orang makin sering diminta, itu kan dia makin tidak perhatian. Atau bahkan mungkin tambah timbul benci. Misalnya ada orang datang pada saya, kalau minta mesti ke saya. Misalnya gitu. Sekarang minta, nanti sore minta lagi. Nanti malam minta lagi. Besok pagi minta lagi. Saya mesti akhirnya bosan. Mungkin marah juga. Mungkin akan mengatakan, emangnya gak ada orang lain sih? Kok doa pada saya? Minta pada saya. Kalau Allah kebalikannya. Makin kita banyak berdoa, maka Allah makin sayang pada kita. Dan kalau kita tidak berdoa, Allah murka pada kita. Jadi kemurkaan Allah tidak hanya karena orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Tidak. Dengan tidak berdoa pada Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Kebalikannya, mafhumnya, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, agar Allah tidak marah kepada kita, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti dalam berdoa. Hikmah yang ketiga. Doa akan menyelamatkan seseorang dari musuh dan melancarkan rizki. Nah, ini hikmah yang mungkin sangat kita harapkan. Dengan berdoa, kita akan diselamatkan dari musuh. Ingat, musuh kita banyak. Wujud daripada setan. Ya. Apabila kita ingin diselamatkan dari musuh, berdoa. Sekaligus dengan doa, Allah akan lancarkan rezeki kita. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Ya'la, dalam hadis riwayat Abu Ya'la, pernah menyatakan begini. Ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yadurru lakum arzaqakum. Artinya begini. Apakah mau aku tunjukkan kalian ya, dengan hal yang dapat menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan dapat melancarkan datangnya rizki. Rizki akan datang dengan mudah sekali. Darroyadur, ya itu. Melimpah dengan limpahan rizki. Sudah tentu Rasulullah SAW tidak
menunggu jawaban para sahabat. Karena ini jelas mau. Jadi tadi Rasul bertanya pada para sahabat, kamu mau saya tunjukkan hal-hal yang dapat menyelamatkan kamu dari musuh kamu dan akan membuat rizkimu melimpah? Apa kata Rasul? Tad'unallaha fi lailatikum wa naharikum. Tad'unallah, kalian berdoalah. Kalian berdoa pada Allah di malam-malam kalian dan di siang hari kalian. Fa inna du'a silahul mu'min. Sesungguhnya doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ini hikmah yang ketiga dari doa, ya. Yaitu apa? Kita akan diselamatkan dari musuh kita dan kita akan mendapatkan limpahan, berlimpahnya rizki. Kemudian doa akan membantu keberlangsungan amal yang baik. Kadang-kadang kita beramal ini musiman. Nah, ya seperti mohon maaf ya, ada orang-orang yang rajin betul baca Quran selama puasa. Kemudian setelah puasa tidak baca lagi. Peningkatan intensitas bacaan sih boleh pada bulan Ramadan, bahkan harus. Tapi setelah Ramadan jangan kemudian ditinggal sama sekali. Ketika kita Ramadan, kita rajin sekali sholat tahajud. Tarawih itu bagian daripada sholat tahajud. Tapi begitu selesai bulan Ramadan, selesai tahajud kita. Atau juga sedekah. Ketika bulan Ramadan, kita selalu bersedekah. Pertama sekali memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Tapi selesai Ramadan, berhenti. Apa ini penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita mungkin kurang berdoa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, ad-du'a'u yanfa'u bima nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Yang artinya doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, dan memberi manfaat apa yang belum dilakukan. Maksudnya apa? Tadi, agar amal-amal kita itu dapat terjaga keberlangsungannya, mudawahnya, konsistensinya. Nah, agar kita konsisten dalam amal-amal yang soleh, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Nah, dengan doa kita lakukan, insya Allah selesai Ramadan tetap membaca Quran. Selesai Ramadan tetap bertahajud. Selesai Ramadan tetap berinfak. Inilah hikmah doa yang keempat. Kemudian yang kelima, doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus sama'i wal ard. Masya Allah. Dalam hadis yang pendek ini disebutkan 3 kelebihan doa. Apa? Pertama, dia merupakan senjata orang-orang yang beriman. Jadi, bahwasanya senjata fisik perlu. Tapi seandainya kita tidak punya senjata yang sifatnya fisik, benda, maka doa insya Allah akan bisa menggantikan. Maka sering sekali ikhwan-ikhwan kita di Palestina atau di tempat-tempat yang lain, kita doakan. Mereka akan berterima kasih. Itu sudah lebih daripada kita mengirim
senjata pada mereka dan memang secara aturan politis tidak boleh. Maka mari kita bantu ikhwan-ikhwan kita yang terdalimi dengan senjata. Senjata apa? Doa. Kirim senjata kita. Bukan kirim trailer, bukan kirim mortir, bukan kirim bom. Bukan, karena tidak akan jadi pelanggaran. Kita kirim senjata, yaitu apa? Doa. Alhamdulillah. Ikhwan-ikhwan kita tetap bertahan di Palestina. Juga di tempat-tempat lain, mereka tetap bertahan. Insya Allah itu ada karena doa sesama muslim. Kemudian tadi imaduddin, doa adalah tiang agama seperti sholat. Karena memang sholat itu secara harfiahnya berarti adalah doa. Dengan doa agama bisa menjadi tegak. Dengan doa agama bisa menjadi kuat. Dengan doa agama menjadi kokoh. Dan dalam hadis tadi yang tadi disebutkan 3 keutamaan doa. Dia adalah nurus sama'i wal ardh. Dia akan menjadi cahaya di langit dan di bumi. Yang terakhir, dengan doa akan mampu mengubah takdir. Jadi ketentuan Allah dapat dirubah. Bagaimana ngerubahnya? Adalah dengan doa. Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu al-qadr illa ad-du'a. Jadi tidak akan tertolak. La yuraddu al-qadar, tidak ditolak, tidak dirubah takdir kecuali dengan doa. Nah, inilah para ikhwan semuanya dahsyatnya doa. Ketentuan-ketentuan yang sudah Allah putuskan itu bisa berubah apabila kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga termasuk takdir. Ya, takdir kuasaan Allah adalah merubah takdirnya. Dengan cara apa? Dengan doa. Dengan doa, maka ketentuan takdir yang seharusnya kita terima akan berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 hikmah dari berdoa. Yang terakhir tadi, dengan doa akan mampu mengubah takdir yang telah ditentukan Allah. Bukan berarti kemudian tidak ada takdir. Ada takdir Allah itu, kekuasaan adalah merubah takdirnya. Kenapa takdirnya berubah? Karena doa. Inilah ikhwan akhwat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini pada bulan Ramadan yang sangat erat hubungannya dengan doa. Pergunakan bulan Ramadan ini untuk terus memperbanyak doa dan yakinlah bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih maaf. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para ikhwan semuanya. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak pembahasan puasa dan doa yang disampaikan oleh Imamul Muslimin Ustadz Yaksollah Mansur untuk kesempatan sore hari ini di hari ke-10 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari studio kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.